di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Menurut Kementerian Kesehatan RI, krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimbulkan korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian, atau potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat sehingga membutuhkan respon cepat dan kapasitas pelayanan kesehatan yang lebih besar dari kondisi normal. Penanggulangan krisis kesehatan pada bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, komprehensif, dan berkesinambungan untuk mencegah dan mengurangi resiko serta menangani dampak kesehatan akibat bencana. Tujuannya antara lain menyelamatkan jiwa, mencegah kecacatan, memenuhi kebutuhan kesehatan korban, serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Yang pertama ada Rapid Health Assessment atau RHA, adalah penilaian kesehatan secara tepat yang dilakukan setelah terjadi atau adanya potensi bencana. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar masalah kesehatan yang terjadi, kebutuhan yang diperlukan, serta resiko yang muncul, sehingga dapat menentukan tindakan penanggulangan dengan cepat dan tepat. RHA dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi di lokasi terdampak, menganalisis data, kemudian membuat rekomendasi. Informasi yang diambil antara lain jumlah korban, jenis dan tingkat cedera atau penyakit, kondisi fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, air bersih, sanitasi, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak. Jadi, sederhananya, RHA menjawab 3 hal, apa masalahnya, seberapa besar dampaknya, dan apa yang dibutuhkan untuk meresponnya. Selanjutnya, penyusunan rencana operasi darurat krisis kesehatan. Setelah hasil RHA diperoleh, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana operasi krisis kesehatan. Rencana operasi merupakan dokumen yang menjadi pedoman mengenai apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, dan sumber daya apa yang dibutuhkan selama penanganan krisis. Dalam penyusunannya, rencana operasi mempertimbangkan hasil RHA, rencana kontingensi kondisi di lapangan, serta perkembangan situasi krisis. Hal yang perlu dicantumkan antara lain kegiatan yang dilakukan, jadwal kegiatan, penanggung jawab dan pelaksana, anggaran, serta mobilisasi sumber daya kesehatan. Yang kedua, hubungan RHA dengan rencana operasi. RHA dan rencana operasi saling berhubungan. RHA menjadi dasar dalam penyusunan rencana operasi. Contohnya, apabila hasil RHA menunjukkan banyak korban luka dan fasilitas kesehatan setempat tidak mencukupi, maka rencana operasi dapat menetapkan penambahan tenaga kesehatan, obat, dan alat kesehatan seperti ambulan, tempat pelayanan kesehatan sementara, serta sistem rujukan. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Operasional klaster kesehatan. Yang pertama itu ada koordinasi dan komando antar instansi serta tenaga kesehatan. Lalu yang kedua ada kajian cepat kesehatan seperti Rapid Health Assessment untuk mengidentifikasi jumlah korban kebutuhan kesehatan. Yang ketiga, adanya mobilisasi tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, dan emergency medical team. Yang keempat, adanya pelayanan kesehatan darurat bagi korban dan pelayanan terdampak. Kemudian yang kelima, pengelolaan obat, alat kesehatan, dan logistik sesuai kebutuhan di lapangan. Yang keenam, triase dan sistem rujukan untuk menentukan prioritas serta lokasi perawatan korban. Yang ketujuh, surveillance kesehatan untuk memantau penyakit, cedera, kematian, dan masalah kesehatan lainnya. Yang kedelapan, komunikasi resiko dan edukasi kesehatan kepada masyarakat terdampak. Dan yang kesembilan, pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas respon kesehatan. Nah, kegiatan operasional klaster kesehatan ini bertujuan memastikan seluruh sumber daya kesehatan dapat terorganisasi tepat sasaran dan cepat merespon kebutuhan korban bencana. Selanjutnya ada D, penanganan korban luka trauma. Nah, penanganan korban luka trauma ini dilakukan secara cepat dan sistematis dengan tahapan yang pertama ada triase, menentukan prioritas korban berdasarkan tingkat kegawatannya. Yang mana merah itu prioritas 1 yang mana membutuhkan pertolongan segera. Kemudian ada kuning, prioritas 2, cedera serius tetapi masih dapat ditunda. Lalu ada yang hijau, prioritas 3, cedera ringan, dan hitam, expand atau meninggal, kondisi sangat berat
yang kemudian bisa menyebabkan meninggal. Selanjutnya ada primary survey, itu ABCDE. Yang pertama adalah A, airway, yaitu memastikan jalan napas terbuka. Kemudian ada B, breathing, menilai pernapasan. Kemudian ada C, circulation, menilai sirkulasi dan mengontrol perdarahan. Kemudian ada D, disability, menilai kesadaran dan kondisi neurologis. Dan selanjutnya yang terakhir ada E, exposure, yaitu memeriksa seluruh tubuh untuk menemukan cedera lainnya. Selanjutnya ke C, yaitu penanganan cedera. Penanganan cedera ini ada 7. Yang pertama, mengontrol perdarahan. Yang kedua, melakukan perawatan luka. Yang ketiga, melakukan imobilisasi pada fraktur. Yang keempat, menangani cedera kepala dan dada. Yang kelima, memberikan pertolongan pada luka bakar. Yang keenam, mencegah dan menangani syok, melakukan stabilisasi korban. Kemudian ada evakuasi dan rujukan. Di evakuasi dan rujukan ini ada yang pertama, memindahkan korban setelah kondisi distabilkan. Yang kedua, menentukan fasilitas kesehatan sesuai tingkat kegawatan. Yang ketiga, memastikan komunikasi dengan fasilitas penerima. Dan yang keempat, melakukan pemantauan selama proses evakuasi. Kemudian, intinya, penanganan trauma ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan, lalu menstabilkan kondisi korban, dan memastikan korban mendapatkan pelayanan lanjut yang sesuai. Nah, ada juga penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketepatan triase sangat penting dalam kondisi masa casualty incident, yaitu penanganan kesehatan pada pengungsi. Yang pertama itu memberikan pelayanan kesehatan seperti pelayanan kesehatan fisik dan mental. Pelayanan dapat diberikan langsung di lokasi pengungsian. Yang kedua itu melakukan pengkajian kesehatan, seperti mengidentifikasi keluhan dan kebutuhan kesehatan pengungsi. Pengkajian dilakukan secara berkelanjutan karena kebutuhan dapat berubah. Dan yang ketiga itu memprioritaskan kelompok rentan, seperti ibu hamil dan menyusui, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pasien dengan penyakit kronis. Keempat itu melakukan rujukan, seperti mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, membantu proses rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya memberikan informasi kesehatan, menjelaskan kondisi kesehatan kepada pengungsi, memberikan informasi mengenai akses pelayanan dan jaminan kesehatan. Selanjutnya memenuhi kebutuhan dasar seperti membantu mendapatkan tempat pengungsian yang aman dan nyaman, memperhatikan kebutuhan sehari-hari pengungsi. Selanjutnya menjaga kebersihan dan sanitasi, seperti memastikan kebersihan lingkungan pengungsian, memperhatikan keamanan air dan makanan untuk mencegah penyakit. Selanjutnya melakukan koordinasi, bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pemerintah, dan pihak terkait, menghubungkan pengungsi dengan sumber daya yang dibutuhkan. F. Pengelolaan kegawat daruratan bencana, Command, Control, Coordination, and Communication atau 4CS. Pengelolaan kegawat daruratan bencana adalah upaya mengatur dan mengkoordinasi berbagai sumber daya agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terarah, dan efektif. Yang pertama yaitu ada Command atau komando. Command adalah kewenangan untuk memimpin, memberikan perintah, mengambil keputusan, dan mengarah kegiatan selama tanggap darurat. Yang kedua yaitu kontrol atau pengendalian. Kontrol adalah kegiatan pengawas dan pengendalikan pelaksanaan penanganan bencana agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi adalah kegiatan penyatuan dan penyelarasan tindakan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Yang keempat yaitu communication atau komunikasi. Communication adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Bagian G yaitu perawatan psikologis pada korban bencana, trauma healing.
pada pasien DM, yaitu bencana dapat menyebabkan stres, kecemasan, gangguan tidur, dan trauma psikologis pada pasien DM. Selanjutnya, pasien DM dengan kontrol gula darah kurang baik. HbA1c-nya lebih besar atau sama dengan 7%, berisiko mengalami beban psikologis lebih tinggi setelah bencana. Perawat perlu melakukan pengkajian kondisi psikologis pasien setelah bencana. Identifikasi tanda psikologikal, distress, dan PTSD. Berikan dukungan emosional dan komunikasi terapeutik. Dengarkan keluhan dan pengalaman pasien tanpa menghakimi. Ciptakan rasa aman dan nyaman bagi pasien. Bantu pasien tetap melakukan pengelolaan diabetes seperti pengobatan dan kontrol gula darah. Libatkan keluarga dan lingkungan sekitar sebagai sumber dukungan. Jika ditemukan masalah psikologis berat, lakukan kolaborasi atau rujukan ke tenaga kesehatan jiwa. Perawatan psikososial perlu dilakukan bersamaan dengan perawatan fisik agar pasien dapat beradaptasi dan mempertahankan kondisi kesehatannya. Kesimpulannya, penanggulangan krisis kesehatan pada bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara cepat, terencana, terorganisasi, dan berkesinambungan untuk mengurangi dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Proses diawali dengan Rapid Healthy Assessment atau RHA untuk mengidentifikasi kondisi, jumlah korban, kebutuhan kesehatan, kerusakan fasilitas, serta sumber daya yang tersedia. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana operasi darurat, krisis kesehatan, dan pelaksanaan kegiatan operasional kluster kesehatan. Dalam pelaksanaannya, penanganan korban luka trauma harus mengutamakan kesehatan jiwa melalui triase dan pendekatan ABCDE. Sedangkan pengungsian membutuhkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pencegahan penyakit, pelayanan penyakit kronis, serta kesehatan ibu dan anak. Keberhasilan pengelolaan kegawat daruratan bencana juga sangat dipengaruhi oleh penerapan 4CS, Command, Control, Coordination, and Communication, agar setiap pihak dapat bekerja secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganannya. Selain aspek fisik, perawatan psikososial atau trauma healthing juga penting, terutama pada pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, dukungan emosional berkelanjutan, pengobatan, pemantauan gula darah, pengaturan pola makan, serta dukungan keluarga diperlakukan agar kondisi pasien tetap stabil selama dan setelah bencana. 13 hari pasca bencana yang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Ratu Pula. Usai rumah tempat tinggal mereka hanyut tersapu banjir bandang pada 25 November lalu, kondisi kesehatan pengungsi terpantau mulai menurun dan rentan terserang penyakit. Ruang pengungsian yang sesak dan terbuka membuat para pengungsi, terlebih anak-anak, rentan terserang penyakit. Posko kesehatan di pengungsian mencatat penyakit infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, gatal-gatal dan luka pada bagian tubuh mendominasi keluhan para pengungsi.